Sesanggoyang itu yang sesanggoyang yang Brajanata. Apa deh? Ada tim nyeluk yo Braja Semboyan deh. Sikat Pak ya Pak. Oh, kita pura-pura apa ya? Minta dijemput. Iya. Ini perlu barang degel atau ber iki Bapak yo. perlu. Oh, sing ngrukol gemiat kene langsung lancip banget. Gik kolak dasmu. Iya, nggak lihat tadi celuritnya kayak apa? Banget kecil apa? Kan yang jangan baca kendasnya sigar. Apa yo? Mas Andra, jenengan yang tahu dunia apa? Oke. Art. Namanya apa? Apa? Yang wujudnya kayak tadi? Angel of Death. Iya. Tuh saya kurang update nggak tahu. Iya, medeni banget. Pokoknya mereka penyebut nyawa sih kan. Iya. Sanggoyang. Cara mengalahkan Braja Sanggoyang ki ora perlu kau kekerasan. Nek kau kekerasan kayaknya bisa dewek sing copot lho. Itu kendasnya sambit tok mencolot ndasnya. Wacana apa iki ya Mas yo? Apa buai seganget-ngetan? Siap-siapan. Seganget-ngetan. Dan Braja Sanggoyang tewas. Kayak gini. Astagfirullahaladzim. Bisa Mas. Mas Arif. Tunggu dipikir siapa? Assalamualaikum. Kenapa? Kenapa kalian menghalangi Clover? Clover. Siapa Mas Clover, Mas? Itu Clover siapa? Oh, maaf. Dia salah satu malaikat dari Braja Sanggoyang. Oh, yang tadi, Mas. Malaikat ini, Pak? Clover. 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 Malaikat namanya Clover. Clover. Dia yang ditugaskan untuk mengambil nyawa orang-orang yang ingin mengikuti Braja Sanggoyang. Jangan situ aja, nggak apa-apa, jangan takut. Jangan situ aja. Manusia ini sudah dicatat oleh malaikat pencatat. Kebaikannya sudah dinilai oleh Braja Sanggoyang. Dia sangat layak masuk ke dalam surganya Braja Sanggoyang. Tapi kalian menghalanginya. Kenapa? Kenapa kalian menghalangi kebahagiaan seseorang? Kebahagiaan. Oh, Juli. Namanya kebahagiaan, tapi Sikat. kesengsaraan yang akan diterima oleh mas-mas ini atau bapak ini hanyalah kesengsaraan. Coba. Tidak mungkin. Dari catatan Clever, manusia ini sudah memenuhi syarat mendapatkan rumah yang begitu besar di surganya. Maaf, Clever siapa lagi? Dia yang bertugas mencatat Oh, mencatat semua. amalnya. Ya, manusia ini sudah sangat memenuhi Astagfirullahaladzim. keinginan Braja Sanggoyang. Ini sudah tidak Lalu kalian datang mengganggu sehingga manusia ini tidak jadi menjemput kebahagiaan. Mohon maaf. Saya mau tanya lagi. Jenengan bisa bilang begitu. Sesungguhnya jenengan itu di sini sebagai apa dan siapa? Saya mau tanya. Saya sebagai pembicara, Oh, pembicara. Pengacara ya. pembicara Braja Sanggoyang. Juru bicara, Mas. Jenengan punten Mas. Wujudnya kayak Saya tidak menyangka di dunia ini masih banyak orang jahat seperti kalian. Astagfirullah. yang jahat siapa? Kalian yang Eh. mengalami kebahagiaan seseorang, manusia itu akan menjemput kebahagiaannya. Seperti Tapi ini. kalian menghalang-halangi. Seperti ini. Kami menghalangi. Ya udah, kami menghalangi kebahagiaan ini. Kalau benar-benar itu kami mohon maaf. Kami menghalangi untuk bapak ini kebahagiaan, menuju ke kebahagiaan. Tapi saya tidak terima. Karena masih ada anak dan istrinya di rumah. Kenapa tidak sekalian? Apa jaminan buat mereka ketika dia bahagia? Coba. Atau jangan-jangan kalian iri dengan kebahagiaannya. Oh. Sorry. Kau tidak bisa hiraukan istri dia. Saya pasti akan menjemputnya. Buat apa iri? Buat apa iri? Saya yakin kalian iri karena
Manusia ini sudah dipilih, sedangkan kalian tidak. Pentung bae apa? Tidak masalah. Pentung ade. Sebenarnya kami Sabar Mas Indi. Raja Sanggoya sudah mempersiapkan tempat yang sangat baik untuk kalian. Pret. Bullshit kita. Karena Klewer sudah mencatat semua perilaku baik kalian. Hoak. Klewer tukang potong, Klewer tukang catat. Ih, lho selas. Di pejagaan yo. Iya kok. Jangan kau hina. Itu malaikat yang ditugaskan oleh Raja Sanggoya. Seperti ini. Terus terang saja. Mohon maaf ketika saya berbicara mungkin agak lancang sama jenengan sebagai pembicara dari Raja Sanggoya. Mohon maaf. Sejak kedatangan jenengan dan semua anggota dari Raja Sanggoya ke daerah Pandutan, ini menyebabkan lunturnya kepercayaan yang sesungguhnya. Kau salah paham sebenarnya manusia. Salah paham gimana? Kami dan Tuhan Raja Sanggoya datang ke Pandutan itu setelah Pakebluk dan kesusahan melanda Pandutan. Pret. Kami datang untuk menyelamatkan mereka yang kesusahan. Hoak. Raja Sanggoya kok terbayar berapa sih? Saya ikhlas dengan hati saya. Nah, Saya tidak dibayar sepeser pun oleh Raja Sanggoya. gelemen. Karena saya yakin saya pun akan mendapatkan kebahagiaan di surganya Raja Sanggoya. Ya udah, kalau mau Saya minta sana. penjelasan. Kenapa ketika Raja Sanggoya mau menjanjikan kebahagiaan, kenapa tidak diberikan saja untuk orang-orang yang sudah sengsara sewaktu hidup? Kenapa Tidak, harus mati manusia. dulu? Selagi manusia-manusia yang seperti dia hidup di dunia ini, pasti akan mendapatkan kesengsaraan lagi. Walaupun Raja Sanggoya sudah memberikan kebahagiaan, pasti akan habis. Kau tahu, di dunia ini banyak sekali orang yang kesusahan. Orang-orang seperti itulah yang diselamatkan oleh Raja Sanggoya. Kalian jika ingin berbahagia dengan di surganya Raja Sanggoya, mari. Sorry. Maaf. Di sini sudah tidak ada jaminan yang tertulis. Jaminan kebahagiaan di surganya Raja Sanggoya tidak ada yang tertulis. Ini adalah awangan belaka. Kenapa? Kenapa kamu Bukan harus tidak ada yakin? yang tertulis. Raja Sanggoya sebenarnya mempunyai kitab. Mungkin kalian yang belum mengenalnya. Di kitab Raja Sanggoya itu sudah tertulis lengkap dan jelas. Tidak seperti kitabmu. Begini, sebenarnya ketika Raja Sanggoya mau memerintahkan kepada orang-orang untuk memasuki kepada ketuhanan Raja Sanggoya, kenapa tidak langsung dicetak semua kitab Raja Sanggoya, berikan semua ke manusia? Kenapa harus disembunyikan? Iya. Itu adalah hal yang janggal. Kau tidak tahu konsep dari Raja Sanggoya. Konsepnya juga. Salah. Ya HP. Sekarang begini, kau diciptakan oleh Tuhanmu. Lalu kau tahu atau tidak, sebenarnya apa tujuan Tuhanmu menciptakanmu? Lain halnya dengan Raja Sanggoya. Dia memang tidak menciptakan makhluk-makhluk seperti kalian, tapi Raja Sanggoya itu merangkul orang-orang yang sudah diciptakan oleh Tuhan tapi dengan nasib yang buruk. Seperti anak ini diciptakan oleh Tuhan kalian. Saya tahu betul itu. Tapi dia tidak senasib dengan kalian. Dia sangat kesusahan. Maka dari itu Tuhan Raja Sanggoya datang ke bumi ini untuk merangkul orang-orang yang seperti itu, yang sudah dinasibkan, sudah ditakdirkan kesusahan di dunia ini. Raja Sanggoya datang dengan surganya, merangkul orang-orang yang kesusahan di dunia, dan diberikan rumah yang sangat besar, makanan yang sangat berlimpah di surga. Kalau kalian iri, silakan masuk. Saya akan menuntun, tapi Mohon maaf. saya mau Sorry. ganggu kebahagiaan orang. Eh. Udah, kebahagiaan itu buat kamu aja. Saya Sebenarnya tidak mau. ini
yang membuat mereka sengsara, membuat bencana kekeringan, bencana tanah-tanah menjadi gersang di Pandutan ini. Sesungguhnya ulah siapa? Saya tidak tahu. Itulah kamu yang kurang adat. Itu takdir dari Tuhan kalian. Kau menyalahkan. Lalu siapa yang membuat bencana seperti itu? Ya Tuhan kamu. Selama ini di bumi ini gunung meletus, tsunami, yang di lautan yang sangat besar ombaknya. Siapa yang menciptakan? Siapa yang menciptakan kesusahan-kesusahan itu? Itu bukan namanya kesusahan, melainkan peringatan kepada manusia-manusia yang sudah hilang akal dan hilang kepercayaan atas ketuhanan yang esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyak kemaksiatan di situ. Tapi Tuhan kalian tidak perlu membuat susah makhluk-makhluknya. Kan bisa dengan mudahnya Tuhan kalian membalikan otak dan hatinya. Itu bukan seperti itu, saking gampangnya. Hidup ini adalah suatu perjalanan. Perjalanan orang itu banyak pilihan. Banyak pilihan. Tergantung seorangnya itu. Mau pilih yang benar atau mau pilih yang salah. Ketika orang yang mau menuju kebahagiaan, menuju surga, dia akan belok ke kanan, akan menuju jalan yang benar. Tidak selalu berjalan yang salah. Seperti itu. Hidup ini pilihan. Begini, kau mengatakan seperti itu. Kalau saya tanya, sebajingan-bajingannya orang, seburuk-buruknya orang, sealim-alimnya orang, pasti ingin menuju kesenangan. Tuh, yang kesenangan. Tapi Tuhanmu memberikan jalan yang sangat rumit. Ada jalan yang benar, ada jalan yang diburukan. Itu dengan Tuhanku Bata Sanggoya. Begini, yang sebenarnya Tuhan kami tidak serumit yang kamu bayangkan. Tuhan kami itu baik. Baik. Beliau menciptakan suatu pelajaran hidup untuk kita melangkah ke arah yang benar, melangkah kemana. Sudah dicatatkan, tapi manusianya saja yang tidak mau mengikuti jalan tersebut. Lah itu adanya kitab untuk apa? Untuk kita tuntut, sebagai tuntunan kita, sebagai jalan hidup kita untuk menuju ke surga, menuju kebahagiaan.